Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linatul Hikmah dari kelas 1 BKIF dengan NIM 2241101101241. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang soal-soal UAS mata kuliah metodologi studi Islam. Yang pertama, tentang definisi studi kawasan Islam. Studi kawasan Islam adalah kajian yang fokus materi kajiannya tentang berbagai area mengenai kawasan dunia Islam dan lingkup peranata yang ada di dalamnya dicoba diurai di dalamnya, mulai dari pertumbuhan, perkembangan, serta ciri-ciri karakter, sosial, budaya yang ada di dalamnya. Termasuk juga tentang faktor-faktor pendukung bagi munculnya berbagai ciri dan karakter perbedaan serta pertumbuhan kebudayaan di masing-masing kawasan dunia Islam. Sehingga secara formal, objek studinya harus meliputi aspek-aspek geografis, demografis, historis, bahasa, serta berbagai perkembangan sosial dan budaya yang menjadi ciri umum dari keseluruhan perkembangan yang ada pada setiap kawasan budaya. Asal-usul kawasan Islam sehingga menjadi kajian dalam tulisan ini adalah Islam agama yang besar dan memiliki syariat yang menarik dan berbeda dengan beberapa agama di dunia. Sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang sangat kontras memiliki perbedaan dengan agama lainnya. Contoh, dalam politik Islam diharuskan memilih pemimpin seiman dan seakidah. Ini adalah contoh kecil perbedaan. Yang kedua yaitu ada relasi dan dinamika Islam di era globalisasi. Globalisasi dewasa ini adalah istilah lain dari westernisasi dan kedok dari imperialisme, gaya baru. Amerika sadar gaya lama sudah tidak bisa diterapkan untuk menjajah negara-negara berkembang. Masyarakat Islam dalam menilai globalisasi dibagi menjadi 3, yaitu sikap dari golongan kaum muslimin yang anti barat dan anti modernisme. Kelompok yang terpengaruh oleh modernisasi dan sekulerisasi, kelompok tersebut menjadikan pemisahan antara agama dan politik atau masalah keduniaan lainnya. Yang kedua, kelompok ini menjadikan Barat sebagai kiblat dan role model masa depan atau bahkan menjadikan Barat menjadi way of life. Yang ketiga, kelompok yang bersikap kritis dan secara otomatis tidak bersikap anti terhadap Barat dan modernisasi. Kelompok tersebut menerima dari Barat dengan menggunakan penyaringan dan melakukan pembenahan apabila tidak sesuai dengan prinsip mereka. Bentuk-bentuk globalisasi dan pengaruhnya terhadap identitas muslim. Yang pertama ada globalisasi politik, kedua ada globalisasi ekonomi, yang ketiga ada globalisasi kebudayaan. Yang ketiga adalah tentang pandangan Islam tentang gender. Wacana gender di lingkungan umat Islam ditanggapi secara beragam. Ada yang merespon secara positif dan menerimanya sebagai kemestian sejarah, namun juga ada yang meresponnya secara negatif dan secara a priori menolaknya karena dianggap sebagai sesuatu yang datang dari Barat yang akan merusak Islam. Di luar dua sikap yang ambivalen itu, terdapat model ketiga dalam merespon wacana gender, yaitu sikap kritis. Respon tersebut wajar muncul karena sebagai istilah gender merupakan wacana baru di lingkungan umat Islam. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah zauj, artinya berpasangan. Konsep ajaran ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah setara atau equal, musawa, dan bersifat komplementaris, saling melengkapi. Allah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan. Berdasarkan pemahaman di atas, maka perempuan diciptakan Allah untuk mendampingi lelaki. Demikian juga sebaliknya. Dengan model hubungan ini, maka tidak ada satu pihak yang mendegasikan pihak lainnya. Kedua pihak merupakan pasangan yang simbiosis mutualisme. Yang keempat yaitu ada pemikiran studi Islam interdisipliner menurut Profesor Abdul Basit. Yang pertama, eksak.
Eksak adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang pasti. Ilmu eksak identik dengan perhitungan angka. Yang kedua ada sosial. Sosial adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan aktivitas manusia dan kehidupannya bersamanya, yang di dalamnya terdapat interaksi yang saling berkesinambungan. Yang ketiga ada humaniora. Humaniora adalah ilmu yang mempelajari seperangkat sikap dan perilaku moral manusia yang dengan sesamanya. Selanjutnya ada definisi paham radikal. Istilah radikalisme diambil dari kata dasar radikal dalam bahasa Latin yakni radix yang berarti akar. Roger Scruton mendefinisikan bahwa radikal dikaitkan dengan orang yang ingin membawa ide-ide politik ke akar-akarnya dan dipertegas dengan doktrin-doktrin yang dihasilkan oleh usaha tersebut. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa radikal cenderung memusuhi status quo dan ingin sekali mendesakkan perubahan. Jika dikembalikan kepada istilah radikalisme adalah gerakan yang ingin membawa ide-ide politik ke akar-akarnya dibarengi doktrin-doktrin tertentu untuk mendesakkan perubahan dalam suatu masyarakat. Istilah radikal mengacu kepada gagasan dan tindakan kelompok yang bergerak untuk menumbangkan tatanan politik mapan. Negara-negara atau rejim-rejim yang bertujuan melemahkan otoritas politik dan legitimasi negara-negara dan rejim-rejim lain, dan negara-negara yang berusaha menyesuaikan atau mengubah hubungan-hubungan kekuasaan yang ada dalam sistem internasional. Istilah radikalisme karenanya secara intrinsik berkaitan dengan konsep tentang perubahan politik dan sosial pada berbagai tingkatan. Selanjutnya ada indikator atau tanda-tanda terpapar paham radikal. Tanda-tanda seseorang terindikasi paham radikal adalah sebagai berikut. Yang pertama, fanatik kepada pendapat tanpa menghargai pendapat lain. Yang kedua, mewajibkan orang lain untuk melaksanakan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah. Yang ketiga, sikap keras yang tidak pada tempatnya. Yang keempat, sikap keras dan kasar. Yang kelima, berburuk sangka kepada orang lain. Yang keenam adalah mengkafirkan orang lain. Dengan indikasi-indikasi seperti di atas, maka ormas-ormas Islam seperti VPI, Majelis Mujahidin, Laskar Jihad Ahlussunnah wal Jamaah, dan KISDI dapat saja dikelompokkan sebagai Islam radikal yang tetap dan senantiasa memperjuangkan Islam secara kafah. Mereka mendasarkan praktek agamanya pada orientasi salafi yang pada akhirnya mereka memusuhi Barat. Selanjutnya ada implikasi radikal terhadap kehidupan beragama dan berbangsa. Radikalisme menyebabkan terbentuknya politisasi dalam agama. Politisasi ini untuk melakukan berbagai tindakan kekerasan, baik dalam kehidupan sosial antara individu maupun kelompok, sehingga terbentuk kelompok radikal. Dengan terbentuknya kelompok radikal ini, mereka bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara. Selanjutnya ada konsep pendekatan persuasif dalam menghalau gelombang radikalisme. Yang pertama, merangkul dan mendekati individu yang terindikasi sudah terpapar paham radikal dan kekerasan. Yang kedua, melakukan upaya deradikalisasi terhadap individu dan kelompok melalui dialog hangat dan diskusi bersahabat dengan menghadirkan tokoh dan mantan pelaku teror dan simpatisasinya. Yang ketiga, komunikasi. Dialog dan diskusi tersebut dilakukan dengan basis keluarga atau kerabat dekat untuk memaksimalkan pengaruh peran keluarga dalam upaya menetralisir pembibitan penyebaran ajaran radikalisme. Keempat, komunikasi, dialog, dan diskusi tersebut juga dilakukan dengan basis masyarakat, yaitu pelibatan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh negara.
Selanjutnya ada konsep pendekatan represif dalam menghalau gelombang radikalisme. Yang pertama, jika ada seseorang yang terindikasi radikalisme, segera laporkan ke BNPT dan Densus untuk mendapatkan petunjuk tentang apa yang perlu dilakukan untuk mengatasinya. Yang kedua, melaporkan kepada pihak yang berwenang jika mengetahui atau melihat kegiatan yang jelas mengarah pada tindak radikal. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.